Ya, sejak 1 November lalu, pemerintah Arab Saudi akhirnya mengizinkan jemaah luar Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah umroh termasuk diantaranya dari Indonesia. Pelaksanaan umroh dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun, pada 11 November lalu, ada 13 orang peserta umroh asal Indonesia yang dinyatakan positif COVID-19. Dilansir dari cnnindonesia.com, pelaksana tugas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Oman Fatur Rahman menyatakan bahwa pemerintah Kerajaan Arab Saudi kembali menghentikan sementara penerbitan visa umroh untuk calon jamaah umroh asal Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini dan bagaimana kemudian evaluasi pelaksanaan ibadah umroh, kami sudah terhubung dengan Arfi Hatim, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia yang saat ini berada di Jeddah, dan Farid Aljawi, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Selamat malam Pak Arfi dan Pak Farid. Selamat malam. Ya, Pak Arfi bisa mendengar suara saya? Pak Arfi? Baik, saya ke Pak Farid terlebih dahulu ya. Pak, ini pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa akan menghentikan begitu penerbitan visa umroh untuk calon jamaah haji asal Indonesia. Nah, lalu bagaimana AMPURI Pak melihat ini? Apakah bagaimana dengan pemberangkatan para jamaah umroh dan kemudian seperti apa ini Pak langkah yang akan dilakukan? Oke, terima kasih. Ya. Alhamdulillah kita sudah memberangkatkan 3 grup umroh. Yang pertama tanggal 1 di 224, tanggal 3 di 89 orang, dan tanggal 8 di 46. Memang dinyatakan 13 positif, namun sekarang masih dalam tahapan karantina di hotel, yaitu di Hilton Suite dan Conrad di Mekah. Selama 10 hari, setelah 10 hari saya barusan juga mendapat informasi, alhamdulillah beberapa sudah boleh keluar karantina dan bisa melaksanakan ibadah umroh. Dari hasil yang kemarin kebetulan juga saya baru pulang tanggal 10 sampai Indonesia. Saya masuk di karantina di Indonesia di hotel 2 hari. Setelah itu di swab dan dinyatakan negatif, setelah itu bisa kembali. Pada tanggal 13 kami dari DPP AMPURI mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi. Ada beberapa hal. Yang pertama ya, bagi jamaah yang akan mendaftar umroh atau jamaah yang akan berangkat harus tidak memiliki penyakit penyerta bawaan atau disebut komorbid. Yang kedua, kita memberikan edukasi dan informasi yang lengkap kepada calon jamaah tentang peraturan dan protokol kesehatan COVID-19 bagi jamaah umroh dengan segala resiko yang mungkin akan terjadi. Kemudian, jemaah juga harus menandatangani surat pernyataan bahwasannya dia tidak akan menuntut pihak lain atas segala resiko yang timbul apabila nanti kena COVID-19 di sana, baik dalam melaksanakan perjalanan umroh selama di tanah air maupun di Arab Saudi hingga kembali lagi ke tanah air. Berikutnya, travel anggota kita, anggota AMPURI, itu diminta untuk jamaah menandatangani perjanjian, ya, yang mana di dalamnya menyatakan bahwa jamaah tidak akan menuntut travel atau pihak lain jika program yang direncanakan mengalami perubahan, pembatalan, apabila ada dalam satu grup tersebut itu terpapar COVID-19. Karena berdasarkan pengalaman kemarin, ini menjadi otorisasi atau keputusan sepihak Arab Saudi jika dia mau mengkarantina. Dan berikutnya, jamaah juga diminta untuk dimasukkan ke dalam program asuransi yang memiliki perlindungan COVID-19. Minimal dengan ikut asuransi ini bisa meminimalisir potensi kerugian jika jamaah gagal berangkat karena positif 19. Nah, itu beberapa hal Mbak diantaranya yang kita informasikan kepada anggota kita apabila ada jamaah yang tetap ingin mendaftar. Jadi apakah berarti AMPURI akan tetap memberangkatkan jamaah umroh Pak
setelah ada pernyataan dari pemerintah atau Kerajaan Arab Saudi untuk menghentikan sementara penerbitan visa umroh untuk calon jamaah haji asal Indonesia? Tidak, ini kan kemarin kita sampaikan, kita keluarkan surat pada tanggal 19. Ya. Pada tanggal 13, maaf. Namun ya satu hari ini kita mendengar ada berita bahwasannya pemerintah telah mengevaluasi, ya menyetop sementara. Tentunya kita mengikuti ketentuan pemerintah yang sudah berjuang, yang mengevaluasi hasil keberangkatan kita kemarin. Demikian. Oke, lalu bagaimana dengan para jamaah umroh yang masih menunggu antrian begitu Pak untuk diberangkatkan? Jamaah yang menunggu antrian menurut data dari 59.000 yang masuk ke dalam Siskopatu, yang memenuhi persyaratan hanya 44%. Tentunya nanti setelah kebijakan pemerintah untuk dibuka kembali, kita memprioritaskan yang 44% tersebut untuk didaftarkan dalam antrian umroh berikutnya. Berarti para jamaah ini akan dimasukkan dalam antrian terlebih dahulu, tapi belum diberangkatkan, begitu? Betul, betul. Oke, baik. Lalu kalau untuk jamaah umroh yang saat ini terkonfirmasi positif COVID-19, Pak, seperti apa pemulangannya ke Indonesia? Pemulangannya nanti kita berkoordinasi dengan pihak muasasah di Arab Saudi dan pihak penerbangan yang memberangkatkan dari Indonesia ke Arab Saudi, yaitu Saudi Arabian Airlines. Setelah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam hal ini ada Kementerian Kesehatan, ya, yang mana masa karantina sudah selesai selama 10 hari dan mereka sekarang melaksanakan umroh, kemungkinan juga bisa akan ke Madinah, setelah itu bisa kembali lagi ke Indonesia. Ya, lalu Pak Arfi, untuk prosedurnya sendiri akan seperti apa? Mengingat jamaah umroh ini kan ketika berangkat dia sudah mengikuti prosedur begitu dan sudah dites negatif, lalu sampai di sana tiba di Arab Saudi dinyatakan positif begitu. Lalu untuk proses pemulangannya sendiri nanti akan seperti apa Pak untuk prosedurnya? Pak Farid maksudnya? Ya. Untuk prosedur pemulangan tentunya akan dijadwalkan ulang. Yang tanggal 1 itu kan pemulangannya harusnya di tanggal 11 dan tanggal 13. Sampai sekarang kan belum pulang. Karena dia positif, ada yang di hari keempat, ada hari kedua. Masa karantina 10 hari. Tentunya kita sekarang mengacu kepada muasasah yang mengurus di sana. Kemungkinan dalam 2-3 hari kalau sudah selesai dipulangkan lagi ke Indonesia. Oke, baik. Pak Farid, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mencoba menyapa Pak Arfi. Pak Arfi bisa mendengar suara kami, Pak? Baik, sepertinya kami mengalami kendala komunikasi dengan Pak Arfi Hatim, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk menanggapi terkait evaluasi pelaksanaan umroh di tengah pandemi ini. Terakhir ke Pak Farid. Pak Farid, lantas seperti apa evaluasi dari Ampuri dan juga rekomendasinya terkait situasi di mana saat ini ada 13 jamaah umroh positif COVID-19, Pak Farid? Ya, 13 jamaah umroh itu ya tetap ditangani sesuai dengan protokol kesehatan dan tetap dimonitor oleh para travel yang memberangkatkan serta pengurus yang ada di sini. Ya, dengan memberikan masukan-masukan terkait pelaksanaan umrohnya dan keberangkatan ke Kota Madinah jika diizinkan. Baik, terima kasih Farid Aljawi, Sekjen Ampuri sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam, Pak.